Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba sambil belajar membacakan tentang analisis saham ya. Terutama bagi Anda pemula seperti saya, marilah kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan di dalam investasi saham kita mendapatkan cuan ya, keberkahan. Amin. Ini aplikasi yang saya gunakan Stockbit ya. Mungkin bagi teman-teman pemula, investor yang baru ya, bisa download ini aplikasi. Bagus, sederhana, dan banyak memberi informasi tentang saham-saham perusahaan-perusahaan yang dijual di bursa efek ya. Kode sahamnya buka, emiten atau perusahaannya itu bukalapak.com ya, terbuka. Profilnya bisa dibaca di sini. Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua melalui platform online dan offline-nya. Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik sejak didirikan pada tahun 2010. Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif, dan pada tahun 2017 menyandang status unicorn. Bukalapak selalu memiliki perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM Indonesia. Ini Bukalapak ini baru saja ya, beberapa hari yang lalu melantai di bursa saham. Saya sempat kemarin waktu offering itu saya pesan, tapi tidak mendapat jatah ya. Jadi saya sampai sekarang pun saya belum punya sahamnya ini untuk buka. Hanya memantau saja ini. Nanti barangkali kapan ada waktu harganya murah kita beli. Ini lihat grafiknya dari awal IPO sampai sekarang mengalami penurunan ya, minus 21,70%. Ini luar biasa, Masya Allah. Kalau kita misalnya memiliki saham ini di awal IPO sudah rugi ya, 21,70%. Ini kasihan ya. Nah, kita lanjut analisis saham buka. Kita buka menunya di Finance ya, karena ini masih baru. Langsung saja ke Finance. Di Finance ini ada apa saja sih? Ada income statement. Nah, income itu pemasukan ya. Di income statement ini ada istilah net margin, ada revenue, ada net income. Net margin itu apa sih? Nah, kita walaupun awam baru atau pemula dalam dunia investasi saham, sedikit kita harus memahami ya. Saya juga masih awal sekali ini untuk hal-hal seperti ini, apalagi tidak punya latar belakang ekonomi ya. Nah, kita alhamdulillah sudah zaman dipermudah ya, ada Google net income. Ini biar saya tidak ngarang, kita belajar bersama sesama pemula di dalam investasi saham ya. Nah, ini ketemu nih net income, artinya apa di sini? Laba bersih ya, kayak orang jualan aja di warung yang punya laba bersih ya. Jadi net income itu diartikan laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan
laba rugi. Laba bersih dapat berarti berbeda-beda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Laba bersih yang ketat berarti setelah semua pemotongan. Nah, ini di Wikipedia ya sumbernya ya. Kemudian setelah kita memahami net income, laba bersih, kita kembali ke grafik. Tadi ada apa lagi? Ada revenue ya, revenue. Nah, ada net income, ada revenue. Apa sih bedanya? Revenue. Nah, ini revenue merujuk kepada pendapatan yang diterima. Jadi kalau net income itu laba bersih, revenue itu lebih luas lagi ya, pendapatan yang diterima. Sementara income mengacu kepada laba bersih. Income sendiri seringkali disebut sebagai laba bersih. Nilainya didapat dari total pendapatan dikurangi biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari operasional, penjualan pajak, transportasi, dan beban lainnya. Nah, ini kita sudah sedikit memahami apa itu income, itu laba bersih, dan revenue adalah pendapatan. Jadi revenue itu pendapatan yang lebih luas ya. Selanjutnya ada apa lagi? Net margin ya, net margin. Net margin. Net margin. Nah, sederhananya net margin itu adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh sebagai sebuah rasio profitabilitas. Dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dan pendapatan atau penjualan. Ini sedikit ya, net NPM, jadi margin atau rasio profitabilitas. Profit itu keuntungan ya, pokoknya seperti itulah secara awamnya. Nah, kita bisa lihat grafiknya di sini. Ada revenue pendapatan. Ini ada tulisan Q4, ini maksudnya kuartal 4 ya. Dari satu tahun itu dibagi 4 ya. Jadi 3 bulanan. Q1 maksudnya 3 bulan di awal tahun. Q2 3 bulan selanjutnya dan selanjutnya sampai akhir 3 bulan terakhir itu Q4. Jadi kita bisa melihat perkembangan perusahaan ini setiap kuartal atau setiap 3 bulanan. Ini ya. Ya sekilas ini. Secara awam kita lihat ada kenaikan ya. Ya walaupun masih minus ya, tapi gambarnya ke atas kan naik artinya ya. Lanjut ke bawah, balance sheet. Balance sheet bahasa Indonesianya apa ya? Coba tanya Google. Balance sheet. Nah, ini di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada satu periode. Akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Apa nih, nggak ngerti nih, bukan orang ekonomi. Di dalam akuntansi keuangan, neraca ini bahasa Indonesianya ya, nama lain ya, balance sheet bahasa Inggris ya, neraca ya, atau laporan posisi keuangan.
neraca, timbangan kali ya, neraca ya, neraca. Di sini ada warna hijau debt equity ratio, ada total aset warna ungu, ada biru total liabilities, aset liabilities. Nah ini kita cari tahu bersama. Aset dulu, aset ini nggak asing kata-katanya, aset atau aktiva ya, aset bahasa Inggris, aktivanya mungkin bahasa Indonesia ya. Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi yang atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang termasuk bla 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 ya. Nah, aset itu atau aktiva intinya ya hartanya dia, hartanya perusahaan, jumlah hartanya dia. Nah, kalau apa tadi, liabilities ini mungkin utang nih, liabilities utang ya, liabilities ya. Nah, bahasa Inggris. Nah, kewajiban ya, saya kira utang ya, apa mungkin sama ya, kewajiban atau utang ya, kewajiban atau utang sama lah. Di sini ada keterangan lain ya, liabilitas adalah hutang. Oh ya betul, hutang, ini hutangnya perusahaan, jadi kawan-kawan ini investor pemula ya, kita sama-sama membaca ya, liabilitas ini artinya utang atau kewajiban, total aset hartanya lah ya. Nah, sedangkan rasio debt equity ini belum nih ya, debt equity ratio, debt equity ratio ada nih. Nah ini pengukuran rasio utang terhadap modal. Oh, utangnya dibagi modal ya, jadi dia utang berapa dibanding modalnya ya. Mungkin perusahaan ini kayak kita juga ya, punya utang segala macam ya, dibandingkan harta ya, kadang-kadang utangnya lebih gede dari hartanya, berat nih. Nah kita lihat ya, rasio utangnya datar gini ya, hartanya dari kuartal ke kuartal sampai terakhir kuartal 1 2021 2.721 billion ya, miliar berarti ya. Berarti 2 triliun kali ya. Sementara utangnya itu ini 1,04 apa ini, 1,045 ya mungkin ya, 1 triliun ya. Nah, kita geser lagi ke bawah. Di sini ada istilah cash flow. Nah, kita cari tahu bersama teman-teman pemula, sesama pemula ya. Cash flow apa sih? Cash flow nih, cash flow adalah laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Arus kas ya intinya, bahasa Indonesianya cash flow arus kas, seperti itu. Arus kas. Operating kayak saya kira mudah dipahami ya, operating secara awamnya mungkin
biaya operasi ya. Investing itu investasi ya, atau pengembangan mungkin kali ya. Financing keuangan, berarti maksudnya itu arus kas yang digunakan untuk biaya operasi, yang warna ungu, yang biru itu untuk investasi, dan yang merah untuk keuangan financing, mungkin kali bayar itu kali bayar karyawan kali ya. Nah, ke bawah lagi ada PS, standar deviasi. Itu kok masih kosong ya, ini karena mungkin masih baru ya. Nah, ini PPV ya, ini mungkin per di atasnya, yang ini per ya. Nah, per ada ini PPV nya yang sudah ada isi grafiknya ini. Terakhir 50 kali ya. PPV itu apa sih saudaraku, teman-teman pemula? PPV kita cari tahu bersama. PBV artinya ya price to book value. Nah, ini kepanjangannya ya, bahasa Inggris. Adalah ukuran yang berfungsi untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan dapat dikatakan kali ya, ini tulisannya kok kurang lengkap, dikatakan mahal atau murah. Ya, jadi ukuran menilai perusahaan itu dikatakan mahal atau murah ya. Jadi ukuran untuk nilai ya. Price to book value sendiri dapat dari pembagian harga per lembar saham perusahaan dengan nilai buku atau book value. Nah, jadi perusahaan punya nilai buku ya, nilai jualnya kali ya. Kita lihat grafiknya. Ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5 garis kali ya. Ini saya pernah mendengar ini yang tengah ini rata-rata ya, tengah rata-rata, yang warna oranye ini rata-ratanya 59 kali. Kalau yang ini sekarang 50 kali. Artinya perusahaan ini dijual sahamnya 50 kali harga bukunya. Berarti itu mahal ini. Jadi maksudnya 50 PBV nya itu kita membeli perusahaan ini sahamnya itu 50 kali perusahaannya. Maksudnya gimana ya, cara orang awamnya ya. Jadi misalnya perusahaan ini harga bukunya atau harga wajarnya, harga buku ya, harga sepantasnya lah ya. Nah, ini di sini ada, harusnya itu 50. Mana? Enggak ada sini, enggak ada. Ini current book value per share 16. Harusnya kita beli perusahaan ini 16,46, tetapi diperdagangkan 830. Nah, berarti sangat mahal ya. Mahalnya itu sebanyak 50 kalinya. Dan ini yang seharusnya 16 dijual 800 ya. Iya bener ya, 50 kali ya. Ya berarti ini maksudnya ini perusahaannya mahal ini. Nanti kita tunggu murahnya ya kawan-kawan. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah pemula. Mudah-mudahan bisa kita belajar bersama selanjutnya ya, teman-teman pemula dalam saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.